Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi, atau malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang akan membahas mengenai pengolahan limbah, gas, dan partikel. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 yang pertama ada Muhammad Irwan, ada saya sendiri Muhammad Iza, ada Nopal, dan juga ada Timothy Richard. Lanjut. Ya baik, mungkin setelahnya ada outline yang kita bahas pada pembahasan pengolahan limbah gas ini. Yang pertama itu apa itu limbah gas, kedua itu karakteristik limbah gas, tiga gas pencemar udara global itu apa aja, terus empat pengolahan limbah gas itu gimana, dan terakhir itu jumlah limbah dalam proses yang dihasilkan. Next. Ya mungkin setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya, mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Baik, di sini ada apa itu limbah gas. Jadi limbah gas adalah zat sisa yang terbentuk gas, bukan padat atau cair. Limbah gas biasanya dihasilkan oleh aktivitas industri, pembakaran bahan bakar, hingga pembusukan sampah. Limbah gas bisa bersifat beracun pada manusia dan mencemari lingkungan. Beberapa contoh limbah gas ada di gambar seperti gas kendaraan bermotor, gas industri, dan gas pembakaran. Next. Terus adapun beberapa karakteristik dari limbah gas yaitu seperti komposisi, konsentrasi, tekanan, temperatur atau suhu, dan juga kelembapan. Next. Yang pertama yaitu komposisi. Jadi limbah gas terdiri dari berbagai jenis gas seperti karbon monoksida atau CO, terus juga ada karbon dioksida, ada nitrogen oksida, sulfur oksida, dan lain-lain. Komposisi ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis industri dan proses produksinya. Lalu ada pun juga konsentrasi. Konsentrasi polutan dalam limbah gas dapat bervariasi, tergantung pada jenis industri dan proses produksinya. Konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Next. Lalu selanjutnya ada temperatur atau suhu. Jadi temperatur limbah gas dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan juga proses produksinya. Temperatur yang tinggi dapat menyebabkan dampak yang negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Sama halnya seperti tekanan, yaitu tekanan pada limbah. Itu juga dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan juga proses produksinya. Tekanan yang tinggi sama seperti temperatur dapat menyebabkan dampak yang negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Next. Lalu yang terakhir ada kelembapan. Jadi kelembapan limbah gas dapat bervariasi juga tergantung pada jenis industri dan juga proses produksinya. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan pada manusia. Setiap karakteristik limbah gas perlu diperhatikan dalam pengolahan limbah gas agar dapat diolah dengan tepat dan aman juga bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada gas pencemar udara global. Nah, 90% pencemaran udara global itu dari karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida, dan partikulat. Sisanya adalah CO2, karbon monoksida, cemaran asap kabut, hujan asam, klorofluorokarbon, dan metana. Next. Lalu ada pengolahan limbah gas dengan cara sistem termal oksidasi. Sistem ini mempunyai efisiensi lebih dari 98%, sehingga umumnya digunakan untuk mengontrol polutan uap. Unit ini biasanya untuk polutan udara dan volatil organik compound. Selama proses perjalanan komponen FOC dioksidasi menjadi CO2 dan air. Pada saat aliran gas melewati ruang pembakaran, temperatur dinaikkan sampai derajat tertentu dalam waktu yang tertentu pula untuk menghilangkan limbah gas yang beracun.
Temperatur pembakaran berkisar 1.500 sampai 2.000 derajat Fahrenheit. Ada 3 tipe dari sistem thermal oksidasi, yaitu yang pertama adalah direct flame incinerator, yang kedua ada recuperation, atau yang ketiga ada regenerative oxidator system. Next. Next ada flare. Sistem flare ini cocok untuk aliran emisi dengan volume besar dan konsentrasi FOC yang tinggi. Flare utamanya digunakan sebagai alat pengaman bagi yang akan dihilangkannya limbah gas jika sistem pengolahannya rusak atau tidak berfungsi. Sistem ini digunakan untuk menghilangkan emisi gas dengan lebih dari 98% tanpa tambahan bahan bakar atau biaya operasi. Next. Next ada catalytic oxidation system. Sistem ini menggunakan katalis dalam proses oksidasi seperti platina, tembaga, dan krom untuk meningkatkan laju oksidasi komponen organik, sehingga reaksi berjalan pada temperatur rendah selama oksidasi katalis. Polutan dipanaskan antara 500 sampai 900 derajat Fahrenheit dalam ruang pencampuran. Sistem ini mempunyai efisiensi 95%, bahkan mencapai 99% tergantung inlet gas FOC yang masuk ke dalam suhu operasi, konsentrasi oksigen, karakteristik katalis, residence time, dan space velocity. Next. Next mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Di sini ada pun proses pengolahan dari limbah sendiri. Kami mengambil contoh dari proses produksi pestisida yang menghasilkan limbah gas berupa metil isosianat. Jadi di sini nanti limbah gas yang dihasilkan akan masuk ke kolom, atau kalian lihat di sini ada kolom, nanti dia diuapkan menuju, yang teruapkan nanti akan menuju volume atas, sedangkan yang nanti akan yang terendapkan akan lanjut ke proses selanjutnya. Terus lanjut dari sana nanti akan ada penambahan klorida sebelum masuk ke heater, atau prosesnya adalah preheater. Jadi di sana nanti gas-gas yang keluar dari proses pertama akan dipanaskan sehingga adanya endapan berupa NaCl-nya, hingga terusan dari sana akan dipanaskan lagi hingga menjadi uap. Dari uap tersebut akan menuju ke kolom flash distilasi, yang nanti uap limbah yang awalnya mengandung kandungan 10 mg per liter akan terkandung cuma 0,001 mg per liter, dan nanti akan juga dihasilkan limbah cair berupa air yang kandungannya terdapat cyanida. Mungkin untuk proses lebih detailnya akan saya bacakan juga di slide berikutnya. Jadi proses pertama tadi limbah gas berupa CH3OCN atau metil isosianat dan juga cyanida akan masuk sebagai hasil proses pengolahan pestisida yang akan masuk ke dalam scrubber pada dasar kolom atau bottom. Setelah masuk pada kolom, dari atas akan ditambahkan NaOH sebagai absorben. Jadi gas yang larut akan masuk ke bottom dan gas yang tidak terlarut akan keluar dari scrubber sebagai polutan yang sudah bersih. Gas yang terlarut akan ditambahkan klorida yang sudah saya jelaskan tadi untuk mereaksikan NaCNO dan akan dipanaskan hingga temperatur 80 derajat Celcius. Kemudian dari sana akan dihasilkan gas uap berupa N2 atau nitrogen dan juga karbon dioksida. Mungkin lanjut. Untuk proses kedua, setelah gas nitrogen dan karbon dioksida teruapkan, akan dihasilkan endapan pada tangki berupa NaCl. Tadi yang dimaksudkan itu di proses preheater. Terus selanjutnya gas nitrogen dan
karbon dioksida yang teruapkan ini akan masuk dalam ruang katalis. Jadi di ruang katalis sendiri nanti ditambahkan zat atau senyawa platina agar didapatkan 99% uap air dan juga gas nitrogen serta karbon dioksida. Terus selanjutnya akan dipanaskan dalam heater hingga temperatur 100 derajat Celcius dan selanjutnya akan masuk ke kolom flash distilasi. Untuk proses yang terakhir, proses ketiga yaitu setelah masuk ke kolom flash distilasi tadi, gas nitrogen dan juga karbon dioksida akan naik ke atas kolom dan keluar sebagai gas dengan kandungan sianida di bawah 0,001 mg per liter. Yang awalnya tadi 10 mg per liter. Dan terakhir, setelahnya nanti akan dihasilkan di kolom bottomnya flash distilasi itu berupa air dengan kandungan sianida di bawah 0,01 mg per liter yang nanti akan diolah lagi sebagai limbah cair. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi di sini ada jumlah limbah dalam prosesnya. Seperti yang kita tahu bahwa tadi ada 3 cara pengolahan limbah gas, yaitu yang pertama ada sistem thermal oxidation, di mana keefisienan dari sistem thermal oxidator dalam mengolah limbah gas ada sebesar 99% dalam sistemnya. Kemudian yang kedua ada catalytic oxidation system, di mana sistem ini mempunyai efisiensi 95%, bahkan mencapai 99% tergantung inlet gas VOC yang masuk. Kemudian flare sistem ini digunakan untuk menghilangkan emisi gas dengan lebih dari 98% tanpa biaya tambahan dan bahan bakar lainnya. Next. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami pakai. Mungkin bisa di next. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.